Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ratnasari Heriani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Negeri Surabaya, bidang studi Bisnis dan Pemasaran. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan perekaman praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan secara luring di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Mata pelajaran yang saya pilih adalah Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 dengan materi membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Sebelumnya saya sudah mendaftarkan diri saya di laman ukm.ppg.kemdikbud.go.id dengan nomor peserta 2011501288103 seperti yang tercantum dalam file berikut ini. Sekian perkenalan dari saya, mohon doanya semoga semua berjalan dengan lancar dan bisa lulus menjadi guru profesional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Kabarnya baik-baik semua kan? Alhamdulillah ya, baik. sehat semua, alhamdulillah. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian hari ini. Yuk, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita cek dulu kerapiannya. Bajunya sudah rapi belum? Dicek baju. Kolong meja ada sampah atau tidak? Dicek kolong mejanya. Kalau ada sampah silahkan dibuang di tempat sampah. Adakah? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Bersih semua? Oke, terima kasih. Nah, baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu mau kasih penghargaan kepada yang datang paling awal hari ini untuk memimpin berdoa. Siapa yang datang paling awal? Saya, Bu. Iya, Hamam. Silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa cukup. Oke, terima kasih. Nah, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Bentar. Yang masuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada. Siapa namanya? Tono. Tono. Berarti yang lainnya masuk ya. Oke. Ada informasi sakit apa, Tono? Diare, Bu. Diare. Oke, berarti sudah ada yang hamam, sudah istilah orang Jawa ngaroke ya. Itu memang salah satu bentuk kepedulian sosial kita. Sebagai penyemangat kita sebelum kita itu memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya Ferdian untuk memimpin yel-yel SMK kita. Silahkan maju ke depan, Ferdian. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum pembelajaran mari kita yel terlebih dulu agar semangat. Silakan berdiri. Semangat! Pagi! 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 Iya! 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 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bisa! 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Baik, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Absen berapa, Hamam? Saya absen nomor 21. Ya, absen 21.
Jadi kalau tidak salah minggu lalu itu kita merancang desain promosi yang efektif pastinya itu menggunakan konsep AIDA. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang merancang desain media promosi dengan konsep AIDA, ya, attention, yang kedua interest, yang ketiga desire, dan yang keempat action. Oke, Ibu juga sudah cek hasil rancangan desain kalian itu sudah sangat bagus sekali dan sudah dikumpulkan di e-learning kita. Alhamdulillah semua sudah mengumpulkan. Terima kasih, kalian memang luar biasa ya. Nah, sekarang kalau kemarin kita itu kan sudah merancang desainnya seperti apa, istilahnya itu manualnya. Ini punyamu mana Mbak? Coba. Nah ini ya, ini sudah membuat itu ya, semuanya sudah dikeluarkan. Nah ini juga ya. Baik. Sekarang setelah kalian itu membuat sudah merancang desainnya, sekarang kita akan membuat media promosi itu dengan menggunakan software aplikasi. Dari hasil rancangan ini kita konkretkan, gitu, dibuat nyata dengan menggunakan software aplikasi. Mengapa toh kok kita harus belajar ini, membuat media promosi ini dengan menggunakan software aplikasi? Kira-kira kenapa? Siapa yang mau menjawab? Oke, absen berapa Mbak? 16, silakan. Karena di masa sekarang itu kan lebih modern, jadi di sini kan serba digital juga Bu. Iya. Jadi untuk mempromosikan itu lewat media online, internet, jadi lebih mudah. Oke, terima kasih sekali ya Mbak. Nah, memang benar, sekarang ini semuanya itu serba digital. Kita mau makan gitu kan, pegang handphone, apa, pesen Grab, ya enggak? Ya. Kita mau daftar sekolah pun juga sekarang online juga, apalagi sekarang pandemi ini ya, apa-apa serba online. Gitu ya, makanya apa, kita pun juga harus bisa menyesuaikan diri ya. Kalau kita punya usaha ya kita harus bisa membuat media promosi itu yang sesuai dengan kondisi saat ini itu seperti apa. Semuanya serba digital ya, berarti kita harus seperti itu, memanfaatkan teknologi. Itulah kenapa kalian ini harus bisa membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar ya, dengan menggunakan software aplikasi. Paham sampai sini ya Mbak, Mas? Oke, Ibu ingatkan dulu ya, ini alur pembelajaran kita. Ini pertemuan pertama kita sudah melakukan kegiatan dari mengklasifikasi jenis media, pertemuan kedua kita sudah merancang, dan pertemuan ketiga ini tujuan pembelajaran kita itu ini ya. Nah, oke. Yang pertama, kalian itu nanti harus bisa memilih software aplikasi pembuat media promosi dengan tepat. Ya, memilih software aplikasi, karena software aplikasi kan banyak sekali. Nanti kalian bisa memilih mana yang bisa kalian gunakan tuh yang mana, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, minimal yang paling gampang itu apa nanti. Terus yang kedua, menggunakan software aplikasi kalian bisa memilih. Ya, otomatis kalian pun juga harus bisa menggunakannya. Nah, setelah kalian bisa menggunakan, kalian harus membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar itu dengan menggunakan software aplikasi. Itu 3 tujuan pembelajaran atau hasil yang akan kita capai setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, memilih dulu, habis itu apa? Kalian harus bisa menggunakan. Saya pakai motor, memilih pakai motor Matic. Kenapa? Karena saya lebih mudah menggunakan Matic, gitu kan? Nah, baru kalian bisa menjalankannya. Seperti itu. Oke? Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat media promosi dengan software desain grafis, ya. Kita harus tahu dulu desain grafis itu apa. Desain grafis itu merupakan salah satu bentuk komunikasi visual. Komunikasi visual itu yang seperti apa ya Mbak, Mas?
menggunakan gambar. Nah, contohnya seperti yang kalian buat tadi. Kalian itu kan sudah membuat rancangan desainnya. Karena yang namanya media promosi itu sebenarnya intinya kan menyampaikan informasi, tapi berupa gambar, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau itu kan visual, kalau contoh yang verbal seperti apa contohnya? Verbal. Ngomong. Bicara ya, lewat bicara kita seperti saya dengan Anda komunikasi langsung gitu ya. Bisa juga lewat pesan teks gitu ya, dalam artian tuh SMS, WA. Nah, itu juga termasuk komunikasi yang verbal. Oke, sudah tahu ya untuk itu ya. Ini Ibu akan hanya memberikan contoh saja. Ini adalah contoh software desain grafis. Sebenarnya banyak sekali software desain grafis itu banyak sekali. Ya, ini hanya Ibu sebutkan 3. Ini ada Adobe Illustrator, ada Photoshop, ada juga Canva. Lalu bagaimana toh cara menggunakan Canva? Jelas, kita harus sign up dulu. Sign up itu mendaftar. Nanti silahkan Mbak, silahkan sign up dulu atau mendaftar. Mendaftar ini menggunakan email ya, email atau Facebook. Nah, berikutnya ini ada video. Silakan disimak dulu. Gambar yang kita inginkan. Jadi saya menggunakan Word. Lebih kerennya lagi, bisa kita gitu aja. Lalu save dan tunggu hasilnya. Oke. Ya, ini hasilnya. Gampang ya. Nah, anak-anakku semua, di sini kita mengangkat tema promosi di era digital. Ya toh? Seperti tadi, kenapa toh kok kita itu harus belajar ini? Ibu mengulang lagi ya. Karena memang sekarang ini semuanya itu sudah serba digital. Kalau kita tidak mau berlatih, tidak mau belajar tentang ini, ya nanti kita akan tertinggal, ya enggak? Apalagi yang namanya promosi itu atau pemasaran itu adalah ujung tombaknya dari perusahaan. Kalau promosi kita itu loyo, misalnya semacam itu, tombaknya itu tumpul gitu, kira-kira bagaimana? Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Tidak kan? Nah, maka dari itulah kenapa kita itu mengambil tema promosi di era digital. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih yang harus kita siapkan dalam promosi di era digital ini? Kira-kira apa? Penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi. Apa yang perlu disiapkan itu apa? Penguasaan dalam hal apa? Itu misalnya semacam itu. Oke, Bayu tadi Hamam ya. Oke. Manfaatnya itu bisa dalam membuat media promosi. Oke, pemanfaatannya untuk membuat media promosi, yaitu dengan menggunakan apa? Tadi tunjuk jari juga Mbaknya apa? Kira-kira untuk apa? Dengan menggunakan apa pembuatan media promosi itu? Yaitu dengan menggunakan ya software aplikasi desain grafis. Absen berapa Mbak lupa? 19. Iya. Oke ya. Jadi kita itu nanti ketika kita itu mau membuat media promosi di era digital, kita itu harus bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi, khususnya yaitu software aplikasi desain grafis. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan membuat rancangan kegiatan kita hari ini. Ya, rancangan kegiatan hari ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, ya, kegiatan kita. Yang pertama yaitu tahap perancangan. Yang kedua yaitu tahap tugas proyek. Yang ketiga yaitu presentasi. Nah, ini
tiga kegiatan inti yang akan kita lakukan. Nah, intinya apa saja nanti? Dalam tahap perancangan itu meliputi apa saja? Sekarang kita jadwalkan dulu untuk setiap tahapan ini nanti, ya, berapa lama waktunya supaya ibu nanti bisa lebih mudah dalam memonitor pekerjaan kalian. Nah, yang pertama yaitu perancangan. Ini ibu kasih waktu 5 menit ya. Kenapa kok dikit sekali ibu? Karena ini kita itu kan nanti cuma pembagian kelompok ya. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 3 kelompok kecil. Habis itu nanti kalian memilih salah satu desain, karena setiap individu kan punya desain, ya toh? Nah, pilih satu saja yang dibuat dalam menggunakan software aplikasi, satu saja. Lalu kalian juga harus menyiapkan alat bahannya, karena ini alat bahannya tuh ini ya, alat bahannya itu. Laptopnya sudah bawa? Handphone juga sudah ya? Oke, jadi nanti tinggal action, ini 5 menit saja. Terus yang kedua yaitu untuk tugas proyek, nanti kalian itu mencari informasi tentang bagaimana membuat media promosi dengan software aplikasi. Nah, ini nanti kalian bisa download lewat e-learning ya, modul e-book digital yang sudah ibu buat, nanti bisa dibaca di situ ya. Dan juga Anda juga bisa browsing atau eksplorasi dunia maya. Oke, baru setelah mencari informasi, kalian memilih software apa yang kalian gunakan dan kalian praktek dalam membuat media promosi. Dan kalian juga harus membuat laporan dalam bentuk PowerPoint. Nanti makanya dalam satu kelompok ada ketua kelompoknya yang kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa lebih cepat selesai dalam waktu 30 menit. Oke ya. Nah, berikutnya terakhir adalah presentasi hasil karya kalian ya. Nanti kita review bersama-sama. Sampai ini jelas semuanya? Jelas. Jelas. Yuk kita bagi kelompok dulu. Sekarang ibu mau tanya warna kesukaan kalian itu apa? Siapa yang suka warna merah? Tunjuk jari. Oke, warna merah. Warna kuning. Kuning. Oke, 3 orang. Hijau. Oke. Nah, sekarang yang punya warna kesukaan yang sama silahkan kumpul jadi satu. Yuk. Oke. Semuanya sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Langkah yang pertama silahkan tentukan siapa ketuanya. Habis itu ketua mengatur. Ini kamu yang mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Oke, itu ya. Nah, berikutnya kalian tentukan dulu desain media promosi mana yang akan kalian buat menggunakan software aplikasi. Yuk, silakan mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Oh ya, mudah menentukan ya? Nih. Oke, sip. Bagus. Kelompok merah gimana, sudah menentukan? Yang mana? Yang pinky winky? Oke. Kuning. Sudah menentukan juga? Oke, sudah semuanya. Berarti tahap perancangan sudah ya, tahap perancangannya. Sekarang kita masuk ke tahap pengerjaan proyek. Nah, ingat di sini kalian harus mencari tahu informasi tentang macam-macam software desain grafis. Kalian bisa memanfaatkan e-book yang ibu sudah buat, bisa di-download di e-learning, atau langsung kalian akses di Bitly membuat media promosi. Nah, silakan ini di akses ya. Ya, dibaca dulu materinya. Sekalian kalian juga bisa browsing di tempat yang lain juga boleh. Itu hanya sedikit gambaran materi saja. Oke, coba lihat seperti apa. Oh, udah mirip banget loh ini ya, antara desain sama hasilnya. Perlu diingat, antara gambar sama desain ini harus sama, ya. Apakah ada kendala? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Coba ibu lihat dulu desain jadinya. Ini Bu.
Ternyata ini pada suka warna pink ya. Oke, berarti udah selesai semua ya? Iya Bu, sudah. Selesai semua kelompok merah, kuning, hijau? Oke, siap presentasi? Siap. Sip. Kalau begitu silahkan meja kursi dikembalikan lagi seperti semula. Oke, sekarang sudah siap presentasi ya. Ibu mau tanya kelompoknya siapa yang mau maju ke depan? Kelompok kita, Bu. Oh lah, kelompoknya Hamam lagi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok kuning. Di sini kami mau mempresentasikan seperti saya dulu ya. Oke, di sini kita memiliki desain promosi. Kita mempromosikan boba yang saya beri nama, maksudnya yang kita beri nama kebobain. Selanjutnya, nama proyek kali ini adalah membuat media promosi minuman boba. Yang kedua, tujuan media promosi kali ini adalah sebagai media pengenalan dan juga penjualan produk. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar kami tujukan kepada pemburu promo, terutama kalangan muda. Yang keempat, jenis media promosi. Kami menyebarkan promosi ini menggunakan brosur, iklan, dan juga postingan di IG. Dan yang terakhir, kami menggunakan software aplikasi Canva. Selanjutnya adalah gambar manual, desain manual. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada grand opening. Oke, silahkan semuanya saja. Ini tadi hasil dari presentasi kelompok kuning ya. Sekarang silahkan siapa yang mau memberikan tanggapan dari hasil karya kelompok kuning tadi. Silahkan Mbak, absen berapa? Ya. Saya mau bertanya, itu kenapa bobanya memakai gelas? Biasanya kan kalau boba biasanya memakai cup. Nah, adapun alasannya kami memakai gelas ini cuma sebagai menarik dan untuk mengurangi limbah plastik. Tapi kalau penjualnya sendiri itu menggunakan plastik. Ya intinya untuk menarik aja, menarik perhatian dan juga mengurangi limbah plastik gitu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu ya. Nah, ini sudah bagus sekali. Cuma seperti yang mungkin disampaikan juga sama Mbak Tita tadi. Nah, apa namanya, untuk dari desain warnanya ya, desain warnanya itu memang jadi kurang begitu terlihat ya Mbak ya, kurang begitu kelihatan, tapi tidak apa-apa. Terus ini tadi kan disampaikan tentang tulisan grand opening itu sebagai penarik gitu ya. Nah, kalau sebagai penarik itu memang seharusnya ya agak diperbesar dikit gitu biar orang itu lebih celing gitu loh, orang sekilas tuh lihat. Kalau ini kan kita harus mengamati dulu gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, sebenarnya penarik itu bukan hanya dari segi tulisan saja, dari gambar pun sebenarnya juga sebagai daya tarik ya, menarik perhatian. Boleh tulisan, boleh berupa gambar. Nah, mungkin Mas di sini mau menunjukkan dari segi gambarnya karena apa? Di sini boba kami itu meminimalkan plastik, itu seperti yang disampaikan tadi ya. Makanya menggunakan gelas. Yang take away aja yang menggunakan plastik. Oke, luar biasa sekali pendapatnya ya, peduli terhadap lingkungan. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Dari kita bertiga pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih puas untuk kelompok kuning ya. Oke ya, kegiatan kita hari ini sudah kita lalui bersama ya, sudah mencari informasi sampai kalian sudah bisa menggunakan dan menghasilkan sebuah karya yaitu media promosi. Nah, dari sinilah Ibu ingin tahu kira-kira pengalaman apa yang sudah Anda dapatkan hari ini. Siapa yang mau menjawab? Oh ya, silahkan Mbak. Absen berapa? 19. Jadi pengalaman yang saya dapatkan karena saya baru pertama kali menggunakan Canva. Jadi pengalamannya menggunakan Canva itu lebih mudah dan praktis. Jadi mempermudah kita dalam membuat desain grafis. Oke, luar biasa sekali ya, ini pengalaman pertama. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Ibu mau tanya lagi tentang ini untuk perbaikan ke depannya. Dalam artian apa? Dengan adanya kegiatan ini tadi, itu kan pasti ada
hal-hal yang perlu kita garis bawahi, yang mungkin masih kurang itu apa gitu loh. Yang masih kurang itu apa, terus kedepannya itu jangan sampai terulang, ya, atau memperbaiki kinerja kita gitu. Saya semacam itu kalau dalam dunia usaha gitu ya. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oh ya, menjawab ya, maaf kok bertanya. Silakan Mbak, absen berapa? Absen 1. Absen 1. Mungkin dalam berkelompok itu bisa koordinasi, ini mengerjakan apa, ini yang mengerjakan apa, kekompakan ya, pokoknya kekompakan harus ditingkatkan lagi supaya lebih cepat selesai. Oke, sip ya, memang itu ya, kekompakan kelompok, kerjasama antar kelompok. Kalian kan harus bisa bekerja sama dengan teman kalian. Dalam dunia kerja pun juga harus seperti itu. Ya, jangan hanya menggantungkan orang lain. Wah, ini kan sudah dikerjakan itu, Anda santai main handphone aja. Jangan seperti itu. Bagaimananya saya harus ikut andil dalam kegiatan ini itu seperti apa? Ya, oke, tepat sekali itu. Nanti tolong ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Nah, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Oke, ini sebagai hadiah bagi yang sudah maju presentasi hari ini. Kelompok kuning ya, kelompoknya Hamam. Kasih aplaus dong ya. Ya, oke. Ini Ibu kasih untuk kelompok, ini tadi warnanya apa? Hijau. Kelompok hijau. Kenapa? Karena mereka itu sangat antusias dalam berdiskusi hari ini, kompak sekali. Oke, terima kasih sekali. Terus yang terakhir ini, kasih tepuk tangan juga dong. Terakhir ini untuk kelompok merah. Kenapa kelompok merah? Apa sih yang didapat dari kelompok merah tadi? Yang menonjol apa kira-kira? Nah, ini tadi karena mereka bisa menyelesaikan pertama dari 3 kelompok ini. Pertama tadi mereka sudah selesai paling cepat menyelesaikannya. Oke ya, ini ya. Oh ya, kasih aplaus juga. Luar biasa sekali. Ini hanya sebagai penyemangat saja, jangan dinilai harganya itu ya. Nah, biar kalian nanti bisa lebih bagus lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Oke, Mbak, absen berapa? 19. 19. Jadi dalam membuat media promosi seperti yang kita pelajari hari ini, pertama kita harus menguasai teknologi terlebih dahulu, khususnya teknologi dalam menggunakan software, dengan menggunakan software desain grafis. Ya. Yaitu karena kita menggunakan software itu untuk dapat lebih mudah dan lebih praktis dalam pembuatan desain promosi. Ya, oke, terima kasih sekali ya Mbak. Jadi memang benar ya, jadi kegiatan kita hari ini itu nanti kan tadi itu kan bagaimana kita itu bisa memanfaatkan teknologi, ya enggak? Untuk apa? Untuk bisa membuat desain media promosi agar lebih menarik dan lebih cepat. Oke ya, dengan menggunakan apa? Menggunakan software desain grafis. Oke, walaupun nanti sekarang kalian sudah belajar Canva, jangan menyerah sampai di Canva. Kalian harus bisa berusaha mencoba software aplikasi yang lainnya, biar semakin banyak, karena semua aplikasi kan ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Jadi silahkan, jangan cukup aku puas pakai Canva aja, carilah informasi yang lain, gitu ya. Nah, baiklah anak-anakku semua, untuk mengukur kemampuan kalian hari ini, silahkan kalian buka handphone atau gunakan laptop kalian, boleh laptop boleh, handphone boleh. Kita akan melakukan post test yang ada di akhir e-book itu. Siap? Kita mulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Iya, waktu cukup. Nanti yang dapatkan nilai kurang dari 76 kalian belajar lagi ya. Ada yang dapat nilai kurang dari 76? Gak ada?
Luar biasa, berarti kalian memang sudah memahami bagaimana mengoperasikan Canva. Kasih aplaus untuk kalian lagi ya. Luar biasa. Sekarang Ibu mau bertanya lagi sama kalian. Dari proses belajar mengajar kita hari ini, apa yang bisa kalian ambil hikmah atau manfaatnya bagi kehidupan kalian? Nah, siapa yang mau berbagi? Ya, ya silahkan. Manfaat yang bisa kita ambil untuk media promosi, saya bisa memanfaatkan untuk bahan promosi untuk membuat kayak brosur atau media cetak lain menggunakan teknologi sekarang atau software desain grafis dapat memudahkan dan membuat lebih menarik lagi promosi yang akan saya gunakan nantinya. Oke, luar biasa sekali ya bisa memanfaatkan software aplikasi ini dalam kehidupan kalian. Baik, untuk tugas kalian ini nanti hasil laporannya itu nanti yang berupa software itu bisa diupload di e-learning ya, softwarenya diupload e-learning dan minggu depan hasilnya itu print hard copy-nya atau Anda print dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, baik anak-anakku semua, pelajaran kita Ibu sampai di sini dulu. Akan tetapi sebagai informasi, pertemuan kita minggu depan yaitu kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Dan di dalam strategi pemasaran itu ada istilahnya dengan marketing mix dan dikenal dengan 7P. Ibu kasih satu saja, yang satu aja, P yaitu people. Apa maksudnya people? People di sini adalah manusia. Jadi sebagai seorang pemasar, kalian itu harus mempunyai kepribadian yang menarik, ya enggak? Nah, disinilah Ibu akan menekankan kepada kalian mulai dari sekarang silahkan berlatih menjadi seorang pribadi yang menarik itu seperti apa? Yang mempunyai kepekaan terhadap temannya, ya toh, mempunyai kepedulian sosial, tuh seperti itu. Paling tidak itu, yang ramah, yang santun, bertutur kata yang baik. Nah, itu tidak bisa didapat dengan seketika, itu melalui proses. Maka dari itu dibiasakan mulai dari sekarang. Baik anak-anakku semua, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelasnya Mas Ferdian untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih sekali. Ini nanti silahkan kalian langsung pulang, jangan mampir kemana-mana, jaga terus kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bu Dina. Salam untuk keluarga Anda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian tadi video praktik pembelajaran yang kami buat. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video ini. Sekali lagi, mohon doanya. Semoga saya bisa lulus uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.